Oke, langsung aja ya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kadang kelewat nih sama pemimpin. Bukan cuma soal bikin tim semangat atau nurut aja, tapi lebih dalam lagi. Gimana caranya melibatkan pikiran mereka? Ini kunci banget loh buat strategi jangka panjang Anda. Nah, kita ngambil wawasan ini dari buku Leading with Strategic Thinking ya, karya Olson dan Simerson. Khususnya bab soal melibatkan pikiran pengikut ini. Jadi, misi kita hari ini kita mau bongkar, kenapa sih pelibatan pikiran ini penting banget, terus gimana cara melakukannya? Kita pakai contoh nyata dari buku itu. Yuk, kita bedah bareng. Iya, betul banget. Seringnya kan pemimpin fokusnya gimana ya, biar tim itu srek di hati gitu. Atau ya pokoknya kerjaan beres lah. Padahal kalau pikiran mereka itu ikut terlibat, wah, potensi kontribusi idenya itu bisa luar biasa loh. Kita ngomongin soal kemampuan mikir kritis, inovasi dari bawah, pemecahan masalah yang lebih jitu gitu dari semua anggota tim Anda. Jadi nggak cuma yes man aja ya? Persis. Justru itu, ketika pikiran mereka nyala istilahnya, pengikut itu nggak cuma kerja ikut perintah aja, tapi mereka jadi benar-benar paham gitu loh, kenapanya di balik tugas itu. Ini penting banget. Jadinya, mereka bisa lebih mandiri ambil keputusan, atau paling nggak butuh sedikit arahan aja pas hadapi situasi yang rumit atau bahkan krisis. Ya karena fondasi pemahamannya kuat. Plus, ini juga bikin mereka jadi lebih pede sama kemampuan mereka sendiri. Nah, ini nih bagian yang menarik. Buku ini kan ngasih beberapa kunci penting ya buat menyalakan pikiran tim Anda itu. Gimana tuh caranya? Boleh dielaborasi? Oke, ada beberapa hal penting nih. Pertama, ya pastiin dulu mereka punya bekal pengetahuan yang pas buat tugasnya. Jadi bukan cuma tahu apa tugasnya, tapi ngerti gitu seluk-beluknya. Kedua, perlu dibangun juga keyakinan mereka. Keyakinan kalau mereka bisa gitu. Iya, betul. Keyakinan kalau, wah saya bisa nih ngerjain ini. Ketiga, ini juga krusial, kita harus proaktif cari tahu dan nutupin celah pengetahuan yang mungkin ada di tim. Ini kayak apa ya, manajemen risiko dini lah, biar nggak kejadian hal-hal yang nggak diinginkan karena kurang paham. Oke. Pengetahuan, keyakinan, atasi kesenjangan, terus apa lagi? Nah, selain itu jangan lupa bagi-bagi pembelajaran. Kalau ada kemajuan, sekecil apapun, itu dirayakan bareng. Terus, contohkan juga gimana menerapkan pengetahuan itu dengan benar. Termasuk, gimana nyikapin kalau ada kesalahan. Ini penting buat budaya belajar. Nah, satu lagi nih yang sering kelewat. Pastikan apa yang dikerjakan itu punya alasan yang benar dari sudut pandang si pengikut. Bukan cuma karena, ya, agenda pemimpin aja. Mereka harus ngerasa, iya ya, ini penting buat kita. Kedengarannya sih masuk akal ya, tapi ada contoh konkretnya nggak? Soalnya ini kan bisa jadi agak abstrak ya kalau dibayangin aja. Ada contoh bagus banget di buku ini. Kasusnya di penjaga pantai Amerika Serikat, US Coast Guard. Ada seorang namanya David Hammond. Dia ini dapat tugas lumayan berat, menerapkan strategi baru buat manajemen aset fasilitas pantai mereka. Ini bukan cuma ganti prosedur biasa loh ya, tapi benar-benar mengubah cara berpikir orang-orang di organisasi yang kita tahulah kulturnya kuat dan sangat terstruktur. Wah, tantangan besar itu pasti. Gimana dia ngatasinnya? Nah, yang menarik dari Hammond ini adalah caranya dia secara spesifik banget menargetkan keterlibatan pikiran orang-orangnya. Dia mulai dengan kesadaran situasional. Maksudnya, dia paham banget seluk-beluk cara kerja di Coast Guard. Budaya internalnya gimana, gak langsung main terobos aja. Terus dia bangun kepercayaan dulu sama para pimpinan, baik yang berseragam maupun sipil. Itu penting banget kan? Dia juga bikin kemitraan strategis, misalnya sama LTCMDR, Dempsey, dan bentuk semacam tim pemandu atau guidance team gitu. Tim pemandu. Itu fungsinya apa persisnya? Kayak tim khusus gitu ya? Iya, kayak tim khusus gitu. Tim, ini jadi kunci buat kepemilikan bersama. Isinya orang-orang kunci yang emang ditugaskan buat ngawal perubahan ini. Lewat tim ini, visi strateginya itu disempurnakan bareng-bareng. Jadi bukan top-down murni. Hammond juga memastikan komunikasi dua arah jalan terus. Dia jelasin apa yang mau dicapai, kenapa itu penting, dan gimana caranya. Biar semua clear. Dia bahkan pakai pembelajaran terstruktur, sampai ngundang pakar dari luar, pakai studi kasus juga, biar wawasan tim pemandunya ini makin kebuka gitu. Jadi bener-bener diinvest ya waktu dan sumber dayanya buat bikin tim ini paham. Betul. Terus buat nutupin celah pengetahuan yang tadi kita bahas,
Hammond ini nggak setengah-setengah. Dia adakan sesi wawancara, pertemuan khusus, bahas manajemen fasilitas dan aset, dan yang paling penting, dia langsung praktekkan proses baru itu dalam sesi perencanaan strategis regional. Jadi nggak cuma teori. Tujuannya jelas banget, biar semua paham betul, terus menghargai skill baru yang dibutuhkan, yakin sama sumber daya yang ada, dan akhirnya punya komitmen secara intelektual gitu loh, sama pendekatan baru itu. Wow, itu usaha yang nggak main-main ya. Benar-benar komprehensif pendekatannya. Dan pasti ada sistem pendukungnya juga kan, biar nggak berhenti di situ aja. Tepat sekali. Semua upaya tadi itu diperkuat lagi sama sistem manajemen kinerja yang relevan. Ada umpan balik rutin, terus ada penghargaan juga yang sesuai. Jadi perubahannya itu sustain, nggak cuma jadi angin lalu aja. Hasilnya, ya strateginya berhasil diterapkan. Pengambilan keputusan jadi lebih baik, efisiensi juga meningkat. Ini bukti nyata kalau melibatkan pikiran itu dampaknya bisa gede banget. Oke, jadi kalau kita tarik nih benang merahnya, buat Anda yang lagi dengerin, coba deh Anda renungkan sejenak. Dalam situasi Anda sekarang, kapan sih momen di mana Anda butuh tim Anda itu nggak cuma sekedar iya Pak Bu atau ngerjain tugas aja, tapi saat di mana Anda pengen mereka benar-benar paham dan bisa kasih masukan yang cerdas gitu. Seberapa sering Anda meluangkan waktu buat jelasin kenapanya di balik apa yang Anda minta mereka lakukan? Ini penting banget loh. Iya, dan mungkin satu pemikiran penutup ya. Melibatkan pikiran itu bukan cuma soal transfer informasi dari atas ke bawah, jauh lebih dari itu. Ini soal gimana kita menciptakan sebuah budaya. Budaya di mana orang itu nggak takut buat bertanya. Di mana berpikir kritis itu dihargai, bukan malah dianggap cari masalah. Dan di mana masukan, pemikiran, ide-ide gitu, dari level manapun itu secara aktif dicari, didengarin, dan diolah. Jadi pertanyaannya mungkin bukan lagi perlu nggak sih kita melibatkan pikiran tim. Kayaknya itu udah jelas perlu ya. Tapi lebih ke gimana caranya Anda bisa secara konsisten, terus-menerus, menciptakan ruang dan kesempatan agar keterlibatan intelektual itu bisa tumbuh subur di lingkungan kerja atau komunitas Anda. Itu tantangan yang menarik untuk dipikirkan.